karena menghormati bulan Ramadan. Arti tertulis di bulan Ramadan. Orang kacang surubin emak teti selesai bulan Ramadan berkumpul catatan keburukannya. Marak pus sapi minum terus gitu. Ya boleh bulan Ramadan jangan deh tentangan minum. Marak celengan keburukannya bulan Ramadan. Jadi yang tertulis kita angkat dulu keburukan umat Muhammad sehingga keburukan di bulan Ramadan. Dia tertulis terus telang sekaligus keburukan yang enak dia. Dia puasa misalnya gawe kemaksiatan itu yang ada kelaparan. Kemudian kanggo doang dalilnya dicatat keburukan itu sih. Allah dalam bulan Ramadan ini dia dicatat lagu jemaah dicatat. Marah antap video sekarang belum berubus terus tiup. Wa yadhabu anhum dzunubahumul madiyah. Kemudian bulan Ramadan ini seluruh malaikat kiramul katibin nyatet kebagusan kepada umat Muhammad. Dia nyatet keburukan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Kemudian menghapus di baliknya umat Nabi Muhammad dosa-dosanya siwalah. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian gawe kebagusan, kemudian jaga dirinya, seluruh jawarihnya, seluruh anggota awaknya, jaganya puasa labuna, maka tersuruhlah malaikat kiramul katibin menghapus dosa-dosa siwah lain. Ialah makna lakali hadis Nabi sebutan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya puasa dengan penuh keimanan, saya puasa dengan penuh pengharapan dan ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ampuni segala dosanya. Kita ampusi lakukan dosa-dosa ini. Maka oleh karena ini orang yang berpuasa kemudian keluar oleh kali puasa dan jamaah pada Idul Fitri, maka ialah disebut orang yang sudah bersih. Yang terkenal Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya bersih. Jadi orang yang berpuasa itu setelah berpuasa dia menjadi orang yang bersih. Marah angkun kanak berbersih dalam tiang idana. Marah angkun kertas si putih, si bersih firman kena tinta. Maka oleh karena niki tiang perlu kesenangan suahan puasa niki adik terjadi tetap orang-orang yang bersih. Amin ya rabbal alamin. Yang baik malikna tergores kertas putih ini si tinta. Di dalam kitab Zahratul Riyad tersebutan yuqalu as-saumu salasu darajatin, dikatakan puasa niki memiliki telu derajat, telu tingkatan puasa. Undang-undang telu, undang-undang penembe, undang-undang kedua, undang-undang ketelu. Imarah anja telu gigina. Maka puasa niki adalah memiliki 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, puasa orang yang awam. Awam niki biasa-biasa. Siaran awam niki kurang berpendidikan lah, ya awam, ya ini tulak-tulak bau ya tulak. Ini kita ajak-ajakin bau ya ajak-ajakin. Ini kita ajak gawe keburukan mele ya, pokoknya ngelong pakai. Iya dan awam.
kurang cerdas. Maka puasa yang pertama itu adalah tingkatannya saumul awam, puasa orang yang awam. Yang kedua wasaumul khawas, puasa yang khusus. Khawas, ini khusus, puasa khusus. Yang kedua. Yang ketiga wasaumu khawasul khawas. Yang ketiga puasa khusus dan terkhusus. Amma saumul awam, maka adapun puasa si awam, disebut dengan puasa awam, tingkatan si paling bawah. Puasa awam ini tingkatan si paling bawah. Sampai namanya pakapul batni, yakni orang yang berpuasa hanya mencegah perutnya. Puasa awam ialah orang yang berpuasa hanya mencegah perutnya. Wal farji, dan orang yang mencegah farajnya, yakni kemaluannya. Niki yang ya repotan lamun pengantin baru 2 jalur sedek puasa merahati atau 2 jalur sedek puasa wani nikah repot ya. Dan bukan ingin baru sinanahannya bulan puasa selama sebulan bulan Ramadan ya boleh pahalanya. Nggih. Siaran kebutuhan jasmani suami kepada istri yang boleh pengantin baru musimnya terdek si puasa malik lah. Ya, enggak ada sedikit cerita di dalam kitab tersebutan sedikit dengan bajang datang kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada datang ketuanannya Ibnu Abbas kanggo ndek kesidok seninate bulan puasa di bajang yang pengantin baru. Ibnu Abbas kanggo ndek kesidok seninate bulan puasa ndek kanggo. Lalu ya kemudian datang dengan toa datang dipanggil Ibnu Abbas malah toa ini. Ibnu Abbas kanggo ndek kesidok seninate dengan toa niki masih seninane dekatnya tong izine. Nggih. Urut igine lalu masih seninane. Ketuanan kanggo ndek kesidok seninate bulan puasa. Oh kanggo ini. Dengarnya lah ya si sebab jangan kalau nanti ya dia tolak kanggo kita bajang itu kanggo pada kita sekit agama ini makan lain-lain aku yang hukum kita ini ngono Ibnu Abbas isi sebajang ini isi kita yang kita kanggo si tolak ya kanggo pada kita sekit agama dongkan patuhan kita kanggo sebajang ya si tolak dendek jangan kanggo endah kayak mungkin maka dia Ibnu Abbas lamun dia jangan kangguan lamun setua ini kanggo anda ya gitu. Oh lamun ente semesi bajang ada yang sidok selinak metai nafsu met tunggang met ya gitu. Boleh nafsu ente masih bajang ya ya ini terkena minggu biasa tua ini lamun iya dek kedik nafsunya entah di sidok doang selinaknya jadi baik melihat dengan yakin gitu. Wah dengan doa terpalong ya. Ya gitu. Namun terpajang saya gak susah kan. Sidok selinaknya sudah aku garap terus. Namun doa tidak harap terpalongnya entahnya di sidok bentuk cinta kangen listening. Jadi doang lamun bajang nyidok aja nafsu sudah duna. Lamun bajang nyidok seninate nafsu kayak muda ini namanya. Lamun tawak ini darah mungkin nafsunya. Iya dina kena. Maka oleh karena ini puasa awam ini adalah mencegah perut. Ya mencegah perut.
daripada makan dan minum. Kemudian wal farji dan mencegah faraj, kemaluan, minas syahwati daripada syahwatnya. Jadi mencegah perut lekale makan dan minum, dan mencegah faraj daripada bersetubuh atau dari syahwatnya. Ini pokoknya. Maka orang yang berpuasa secara puasa awam ini sah puasanya. Lalu tergolong dalam hadis Nabi menyebutkan kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju'i wal absi. Begitu banyak orang yang berpuasa dan arak maunya dalam puasanya itu kecuali lapar di bedah dahaga doang tak nemoknya. Lapar doang di bedah. Jangan silai-lainan masih gawetnya. Metenya masih lalu nganggur-nganggur dari orang ngengat-ngengat melihat kayu. Naiknya mulai seharusnya momot-momot balik dapat tememe kecokan di nanti lagi ketimbang terlalu ngabuburit lalu ngengat nia lalu berlama. Ini sebulan puasa pol lalu subul. Coba sebulan puasa pol balik. Ini mulai puasa Jumat tuan kita kerja sebulan ini. Apalagi bulan puasa. Nah, orang yang puasa secara puasa awam ini dia hanya mendapatkan dahaga dan lapar doang, karena seluruh anggota awaknya masih gawe maksiat, mata masih maksiat, telinga masih maksiat, lisan masih maksiat, puasa lalu masih tuan ini marah tegit biu, caca tu macam. Nah ini puasa awam. Tidak tergolong puasa awam. Bila ku amun arah si luar-luaran marak niki puasanya sah, puasanya kemudian kemudiannya dari insya Allah kita termasuk golongan puasa khawas. Amma saumul khawasi, adapun puasa khawas, puasa khusus. Nah niki undang-undang si kedua tingkatan puasa si kedua. Si baru puasa awam ini puasa si penembe, undang-undang penembe. Nah undang-undang kedua ialah bahwa saumus sholihin, maka puasa khawas ini adalah puasanya orang-orang yang soleh dan solehat, orang yang baik, orang yang bagus. Lamun puasa awam masih dia mana soleh, lalu dia puasa sah lalu puasanya. Lalu puasa awas ini si kedua adalah puasanya orang-orang yang soleh, karena apa namanya? Ciri orang yang soleh itu adalah seluruh anggota awaknya itu dengan gawe dosa. Orang yang soleh. Lamun tegin serminan arah pecur dan awaknya pas dengan gawe ketaatan doang. Lepas ibadah doang tak ada pecur wena. Pas luar ibadah dengan pecur nikmat tergolong orang yang soleh. Messi belajar jadi orang yang soleh. Ini adik enggak yang perlu senangnya Messi belajar jadi orang soleh. Adik jadi orang soleh. Pelayan ke belajar doang jadi orang soleh. Pas sembahyang tak ada pecur, ada di luar sembahyang Messi nikmat Iman baju, masih belajar soleh. Wahwa kapul jawarih, yakni orang yang bisa mencegah anggota awak. Jawarih ini anggota awak. Jadi dalam kalimat bahasa Arab anggota awak ini dua kalimatnya jawarih, aqdo. Aqdo artinya anggota awak, jawarih anggota
Kebiasaan kata jawarih niki terkadu isi ulama-ulama tasawuf. Orang pun tarekat jawarih kaduna. Lamun lek pikir si kaduna afdal. Nggih. Afdal yang menenun dalam nubuatan yang ternawai dulu ali rabbil hadasil asghar min afdalil dari anggota wudu. Fikihnya tuna lalu dalam kalimat jawarih kaduna si tasawuf lalu beda dengan afdal di jawarih pada anggota awal. Jadi puasa awas adalah atau puasanya orang yang soleh kapul jawarih anil azami mencegah anggota badan daripada berbuat dosa. Selain mencegah perut lekale ngelor ditinam, mencegah para lekale kehendakna, juga mencegah seluruh anggota awak. Seluruh anggota awak ini lekale atas sampai bawah harusnya puasa. Iya dan puasa mencegah lelapuknya. Lagu dikibrat oleh karena si beratnya yang mudah kesuruh puasa. Ada jadi orang-orang yang muttaqin Allah untuk lihat menjadi orang yang muttaqin, maka beruntunglah kita. Beruntung sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Fala yatimu dzalika, ndak nagih bau sempurna mencegah anggota awak lekane dosa niki illa bi mudawamati khamsatu asya'a, kecuali dengan terus menerus senantiasa ngelakuan 5 perkara. Ndak tagi bau isi nyegah anggota awak lekane dosa kecuali 5 perkara. 5 perkara niki rukun lekane mencegah anggota awak supaya dia tidak berdosa. Al-awwalu yang pertama adalah ghadul basar, menjaga pandangan. Maka oleh karena ini baginda Nabi mengajarkan walaupun tidak puasa namun teleka dedek pas padang tundukkan pandangan, kemudian dedek pas tunduk lewakak tadai semplong gitu. Pas beradab lalu tunduk minta untuk dijuluk mobil leker mentelah sini tahu munda mukampernya. Nah, tengah-tengah dedek pas donga, dedek pas nunda. Ghadul basar, jaga pandangan penyermin terjaga. Angkul lima yazimu sar'an, dari tiap-tiap apa yang hina menurut syara. Jagalah mata, jagalah pandangan dari tiap-tiap yang hina menurut syaratnya, menurut agama. Apa yang tidak baik menurut agama itu kalau dilihat oleh mata dendek seriuan. Kalau pakai jangan lamun mendadak baru tas mendak ini astagfirullahaladzim. Dendek malik yang astagfirullah diri. Astagfirullah sekali apa ya? Erah. Jadi yang pertama adalah rukun untuk mencegah anggota badan daripada berbuat dosa itu adalah ghadul basar, angkul lima yazimu sar'an, mencegah pandangan mata dari tiap-tiap yang hina menurut syarak. Artinya sesuatu yang hina menurut syarak ini kalau dilihat maka dia akan menjadikan mata itu berzina. Al-ainani tazniyani, 2 mata itu akan berzina. Apa ciri mata itu berzina? Melihat sesuatu yang mendatangkan dosa. Wasani yang kedua sih harus terjaga. Hifzul lisani, menjaga lisan, menjaga lisan. Jadi kalau lisan itu dia berfaedah,
bermanfaat dengan lisan. Lalu dalam hadis Nabi nyebutan lamun sekiranya tedok ino ngeraos niki nilainya marah perak. Lamun teh ngucapan nyampaian nilainya marah perak kebagusan apa maksudnya? Pasubutu kazahabi, maka diam itu nilainya marah emas. Jadi tedok ino marah emas nilainya. Lamun diam sinyampian iki marah perak. Itu lamun tedok marah emas. Apalagi lintakin tedok lekan le hal-hal sindekna bagus. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Siaran lidah niki marangkul sebutannya si ulama marangkul ular si berbisa. Lamun orang yang luka dengan pedang mesiarat atau kemitiannya lamun terbakar isi ladik, lamun terbakar isi berang mesiarat atau kemitiannya gitu. Syarat bau operasi. Lalu lamun tadi bakar isi lidah si ucapan lembet atau metuaknya akhir langsung terlihat sehingga setelah itu berketurunan jadinya sambung ketik sambung ketuk jadinya. Jadi luka dengan pedang mesiarah bau semuanya, luka dengan lisan beto wahnya. Maka dari segede orang besemeton besia besemeton jelas dan besemeton karena ucapan besemeton ada serina acak-acak milu jari besemeton ada pada anak bersiap milu jari. Maka oleh karena itu perlu menjaga lisan, karena lidah itu seperti ular yang berbisa. Hifdzul lisan, menjaga lidah anil ghibati, daripada ghibah. Ghibah asal katanya goba ya ibu ghibatan. Artinya hilang, tidak ada, membicarakan orang yang tidak ada. Ya ghibah secara umumnya membicarakan orang yang tidak ada. Kesemua baik kalau dengan diulun teh, nol diulun teh nomor terus kita ada yang mengerti maka oleh karena itu ghibah itu membicarakan orang yang tidak ada. Maka karena tidak ada masih umum, baik dia bagus, baik dia buruk, baik dia tentu maupun tidak tentu. Yang pada terketuanya baginda Rasul pas membahas tentang fitnah. Namun fitnah keduaan buruk. Nah ketua ini yang membiarkan Rasulullah lamunnya tentu arah dia dengan sirawasan ini. Maka itulah ada di ghibah ni baginda Nabi. Maka ghibah ini ada dalam ayat Nabi dalam firman Allah menyebutkan la tabta ba'dukum ba'do. Janganlah saling ghibah, saling sebut salah satu daripada kamu dengan yang lain. Ayuhibbukum ayyakula lahma akhihi mayyitan. Apakah kamu itu senang? Apakah kamu itu gembira? Apakah kamu itu ingin memakan daging saudaramu yang sudah mati? Orang yang berghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai. Maka oleh karena itu jagalah lisan. Itu rukun yang kedua daripada menjaga anggota badan daripada dosa. Wal kadzibi, dan menjaga lisan daripada dusta. Ini
puasa dan jaga lisan dari dusta, daripada sifat bohong, sifat hajat. Wan namimati dan menjaga lisan daripada namimah. Tapi namimah ini saling adok. Adok kana yang kebesi besiak isi dengan adokan. Lu tak dengarau sesekian lainan. Lainnya tak dengarau sesekian lainan. Berduaannya saling ubur, saling atur, saling jagur, besiak jadi. Ya, itu namimah. Maka harus dijaga lisan itu daripada sifat namimah. Yakni ngadok-ngadokan adu domba. Namun orang irama jadi adu domba. Lalu menyanyian jadi terang dari. Lalu menjadinya karena alat lagi masih kelema domini ya itu unik ya. Kelema domini ya. Orang irama doang unik masih kelema. Kemudian yang selanjutnya adalah wal yaminul gamus, sumpah palsu. Nah, ini. Kecuali dalam pengadilan baru dia bersumpah sekali-kali lillahi ta'ala, tidak menjadi koma lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dan pokok dan mungkin sama seperti dengan ma'atam. Maka sesumpahan ini, maka jagalah itu supaya jangan biasa nyebut-nyebut ini nikmat dengan yang percaya baru dapat cerita lillahi ta'ala ya nikmat kali dengan yang percaya ada tadi nikmat dengan yang percaya wa lillahi ta'ala ya lillahi ta'ala. Nah itu yang kedua. Lima ruya Anasin, sebagaimana diriwayatkan daripada Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, khamsatu asya'a, 5 perkara tuhbitu saum, yang dapat membatalkan puasa. Nah ini 5 perkara tuhbitu saum, dapat membatalkan puasa. Nah ini kan banyak takutnya lamun daging hanya dengar lapasnya doang, lamun dekna tafsir, lamun dekna penjelasan apa karena tuhbitu saum sing batalan puasa ke sing dengan batal puasa. Anakku rawasan itu batal puasa ini. Nah mungkin secara lapasnya kan banyak repot. 5 perkara sehingga batalan puasa. Maka jelasannya lah ya embe kemudian tuhbatu saum yang membatalkan puasa. Apa kemudian batal? Tabatilu sawabuhu, batal telang pahala puasa. Ya ampun, mau hanya puasa sekedar mangan minum, puasa awam makna. Dan mau puasa awam, dan mau puasa orang-orang yang soleh. Karena 5 perkara ini gawena. Sandek puasanya, sah puasanya. Lagu pahala puasa denara. Kita berarti modal berdiri tulang. Dia cuma jadinya modal sejuta doang. Mau pedagang ilah sejuta, mau pedagang ilah sejuta. Dia nara senang tak jadi kan? Bagi pedagang itu kedua berarti mana-mana 1000 berarti ada yang senang pedagang. Mentelang doang berarti. Yang pertama adalah al-kizbu, dusta. Niki nelang-nelangan pahala puasa doang aja. Secara bahasa kasar teh lekang teh. Telang pahala puasa teh. Wal ghibatu, gibah, telang pahala puasa teh. Wa namimatu, adu domba, ngadok-ngadokan, telang pahala wal yaminul gamus, kemudian sumpah palsu.
Pokoknya puasa dikit jaga dulu lekan itu. Nah setelah puasa insya Allah dalam lepas itu berdua sifat. Apalagi yang berdua sinarnya selalu membersihkan hati dengan kalimat la ilaha illallah. Sekolah tiap-tiap sesuatu mempunyai pembersih. Wasikolatul qulub zikrullah, pembersih hati adalah zikir kepada Allah Taala. Perkaratnya lagi lamun lagi tasak sekedik unggu kebelan pasti dinagi telah terus telah apalagi yang terusnya setiap waktu zikir lisan, zikir sir, undang kodeknya berterang, undang kodeknya bercermin hati tele dalam. Amin ya rabbal alamin. Yang teman-teman tarekat. Wan nazru bisahwatin, dan yang menghilangkan puasa terutama bajang-bajang ibu-ibu jadi narak kira lalu bakadek-kadek asar kan muni bajang dedere lamun asar demak motor anibe lalu ngabuburit lupa ngabuburit manimbe lalu ngabuberot ngabuburit ngabuberot ini saya itulah pehelangan pehelan puasa jelas pada ngabuburit ngabuberot disebut terot puasa ini si bajang si dedere jadi ngabuburit wan nazru bisahwatin apalagi otaknya itu ginean daun lah ini seperti ingat datang baru saya ingat sendiri kemudian ya hari kamu mau coba dibalik cuma pancing udah lu mancing lo hari kan wasalisu yang ketiga rukun lekale mencegah anggota awak lekale dosa adalah kapul uzuni anistimai kulli makruhin, mencegah telinga daripada mendengar sesuatu yang buruk. Mencegah telinga lekale sesuatu yang melalaikan ibadah. Maka oleh karena niki lek puasa niki luwe-luwe telinga niki dengar selawat, dengar Al-Qur'an. Ada berdije ketika selawat ini makin selawat arah ke DJ yang ke diskuan karena ke DJ biasa bajanya DJ ya dan ada DJ juga ada diskuan pokok kamu tadi dengar jadi benar waktu boleh tengecok di sini ya DJ. Jadi mendengar mencegah telinga lekale mendengar daripada yang buruk. Nabi si buruk itu mendengar orang yang membicarakan orang lain. Ini harus dicegah karena buruk. Warabiu yang keempat, si keempat rukun lekale mencegah anggota awak berbuat dosa. Ialah kafu jamil a'dha'i 'anil makarih, mencegah seluruh anggota daripada yang buruk. Seluruh awak harus dicegah lekang berbuat yang buruk. Wa kaful batni 'anil subhat, dan mencegah perut lekang barang sisul subhat. Nabi kerana subhat suatu barang, suatu benda sikit sama di balik tiang lagu di mana tentu halal haramnya. Karena baginda Nabi menyebutkan inna halalan bayyinun, sungguhnya si halal terang, wal haramu bayyinun, si haram terang. Wa ma bainahuma mustabihatun, apa si haram keduanya diketahui be halal be haramnya mustabihatun ya subhat. Ya subhan, dia tahu mbe halal, dia tahu ya haram, mesti ngambang. Ini maka orang yang tasawuf tidak marak barang subhan,
Nek kita biang doang sih dengan lainan satu ahlinya dulu bedakan demeu lina. Ya, lalu secara fisik ya kanggol doang. Lalu secara tasawuf nyatanya bagus buat puasa mencegah perut lebar barang sisul subah. Barang sih belum tentu sih mantepon halal gitu haramnya. Ya dan barang subah lalu tentunya sih regu-regu dari sesuatu apapun halal haram. Nah, tinggalan bukan arikan. Lalu mau dengan pokeh yang baik itu agak mubazir. Oke. Yes. Lalu mutasawuf ya dede arikan. Saya telah pahala buat puasa. Di waktu iftar di waktu berbuka hendak berbuka. Jangan memasukkan ke dalam perut itu di waktu puasa pas berbuka dengan barang yang subhan. Ini bisa dapat menghilangkan pahala buat puasa. Islam makna saum sesungguhnya makna saum itu tiada makna saum itu anitu'amil halali daripada makan yang halal. Sungguhnya makna puasa itu adalah berbuka dengan barang yang halal. Bahkan intagin berbuka berlebih-lebihan lekale barang halal siliknya tidak. Jangan 20 mereknya. Ya. Ini tahu ini jangan nih. Ada sergam rakyat ngempok dianya. Ndak balong sembahyang maghrib jadi ini dulu ke bayang maghrib mati ngumah ini sebenarnya. Maka oleh karena dikit wala takum minal musrikin, janganlah menjadi orang-orang yang berlebihan dan karena halal atau berlebihan dan berlebihan. Islam makna saum anitu amil halali, sesungguhnya tiada makna puasa itu mencegah diri daripada makan yang halal. Syarat puasa mencegah makan. Lekan leksi halal pun cegah diri tekan itu puasa. Summa iftaru alal harami. Lagu ada pas berbuka, sina berbuka barang haram. Pas puasa mencegah diri lekan barang halal karena puasa. Lalu ada pas berbuka si barang haram. Pamisluhu maka diumpamakanlah ya kaman bana kasran wa hadama masjid. Seperti orang yang membangun bangunan lagu tahu membangun itu di nara. Umbang tidak balik tapi tidak balik di nara. Milik minat balik milik ambil tanah di nara menghayal jadinya. Ya ibaratnya orang berpuasa cegahnya dirinya lekali barang halal karena ia puasa. Lalu ada yang pas berbuka yaitu barang haram. Seperti itu mesti pahala puasa. Mudahan berpahala puasa ini. Lalu ada yang berbuka si barang haram kita kena marah aku dengar milih minyak balik narak tahu minat stres dengan kita. Miring 12 ini waktu Isra datang. Ini waktu Isra sudah datang. Kesilah dulu. Nah, mungkin sekadar niki si bocah sampean lemah niki insyaallah sehat walafiat Imam Malik dan mungkin Adanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.